Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana Bapak Ibu? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oh ya, saya mohon maaf ini pakai handphone. Iya, agak drop juga ini di home saya. Kalau saya tadi dipakai tethering agak tersedot karena kan biasanya Windows 10 itu mengupdate otomatis kalau dia dapat WiFi. Betul, Nah, betul. jadi ya, jadi saya untuk menghemat kuota bandwidth saya matikan videonya dulu Bapak Ibu ya. Tapi mudahan Bapak Ibu tidak mengurangi ini kualitas kita. Apalagi kan Bapak Ibu yang jadi pemeran utama Bapak Ibu hari ini ya. Saya hanya pemeran pembantu saja dengan Ibu Rosita ini. Saya sifatnya hanya memfasilitasi Bapak Ibu hari ini untuk mempresentasikan, jadi yang jadi pemeran utama adalah Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, jadi hari ini kita masuk pada sesi presentasi proyek. Kemarin memang harusnya dimulai Bapak Ibu ya, tapi mungkin ada diskomunikasi dan mungkin lain satu hal, enggak apa-apa. Kan kebetulan waktu kita kan ada 3 hari Bapak Ibu, mulai kemarin, hari ini dengan besok ya kalau saya enggak salah. Nah, terus peserta kita kan Bapak Ibu jumlahnya 12 orang. Nah, jadi memang cukuplah waktunya sebenarnya 2 hari. 3 hari sebenarnya diberikan waktu kelas-kelas yang lain karena kan total peserta ada 25. Jadi rata-rata itu harus 88 orang per harinya maksimal. Oke, baik Bapak Ibu untuk efisien waktu. Waktu kita sekarang pukul 14:17 waktu Indonesia Tengah, artinya 13:17 waktu Indonesia Barat. Kita usahakan selesai nanti sekitar jam 14 ya, Ibu Rosita jadwalnya 14 waktu Indonesia Barat ya. Nah, jadi jadwal kita mungkin sekitar 2 jam sampai 3 jam lah ya, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kami itu berharap Bapak Ibu untuk mempresentasikannya secara efektif dan efisien. Maksudnya Bapak Ibu mungkin waktu presentasinya juga tidak terlalu lama, maksimal Bapak Ibu ya satu orang 20 menit atau 15 menit. Habis itu nanti kita sama-sama mengomentari atau memberi masukan apa yang menjadi kekurangan atau apa yang mau ditambahkan dari pekerjaan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk efisien waktu Bapak Ibu ya, saya mempersilakan kepada Pak siapa yang pertama Ibu? Ibu suaranya, Pak Muhammad Sobirin, Pak. Oh ya, Sudah siap ini. orangnya. Oh ya, oke, baik. Jadi Pak Muhammad Sobirin, silakan Pak. Jadi sudah di set jadi presenter. Jadi kami beri waktu 15 sampai 20 menit Pak maksimal ya. Nah, habis itu kita coba masuk sesi ini. Oke, silakan Pak Sobirin. Saya persilakan waktunya. Sepertinya suaranya kurang jelas, Pak. Iya, saya juga ada lihat. Ya. Cek. Oh ya. Sudah. Ya. Ya, atau gini aja Pak, mau dicoba dulu matikan videonya Pak agar bandwidthnya fokus ke suaranya Bapak. Terima kasih. Ya, suaranya ya. Saya agak patah-patah suaranya. Dicoba lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sobirin dari SMK Negeri 1 Bangil, mau mempresentasikan proyek yang sudah saya kerjakan. Untuk format pertama, ini analisis penyelesaian kurikulum. Saya mengambil mata pelajaran Pak, ini dasar. suaranya masih putus-putus. Ini Bapak pakai headset atau mic dari laptopnya? Iya Pak, sebentar. Saya pakai headset. Oh ya, dicoba dulu Pak. Soalnya suaranya kurang jelas. Halo, cek. Oh ya, ini yang bagus. Sudah dengar, Ibu? Ya, sudah jelas Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, untuk mata pelajaran yang saya ambil adalah pemrograman dasar di KD 4.4 untuk kompetensi dasarnya.
Di kurikulum Oracle-nya saya ambil di Java Foundation section 3 mengenai Java Data Type. Nah, kemudian untuk indikatornya saya sesuaikan dengan yang di RPP. Materi dari Oracle-nya juga sudah sesuai semua. Ini untuk yang analisis penjelasan kurikulumnya. Untuk yang format kedua, materi dan judul project, saya ambil membuat aplikasi perhitungan luas dan keliling lingkaran menggunakan IDE NetBeans. Nah, karena ini materinya cukup banyak, saya ambil beberapa subtopik, yaitu untuk tipe datanya integer dan double, untuk operatornya dan ekspresi saya ambil yang aritmatika. Kemudian untuk yang RPP-nya, sintaknya sudah saya sesuaikan untuk project based learning. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Ini langkah-langkah, ini deskripsi kegiatannya, gurunya, ini siswanya. Fase kedua, mendesain perencanaan proyek. Jadi nanti guru membuat beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa siswa untuk mengerjakan proyek. Kemudian dilanjutkan di fase ketiga yaitu menyusun jadwal. Kemudian di fase keempat memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima menguji hasil. Dan yang keenam terakhir mengevaluasi pengalaman. Untuk format keempatnya yaitu garis besar isi medianya, kurang lebih seperti ini. Sumber referensinya saya ambil dari modul Java Foundation di Oracle Academy. Kemudian saya ambil e-book dari Isa Hamdan. Yang ketiga, sumber dari Ricard. Untuk jabaran materi bahan ajarnya, saya ambil durasi 12 menit. Nah, segmennya ada 7. Yang pertama opening, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian pengenalan tipe data dan variabel, yang segmen 4-nya pengenalan konstanta dan ekspresi, kemudian dilanjut pengenalan operator dan aritmatika, yang keenamnya simulasi penerapan tipe data di pemrograman Java menggunakan IDE NetBeans, dan yang keenam segmen penutup. Untuk storyline-nya, treatment-nya saya sesuaikan dengan yang di jabaran tadi. Kemudian untuk audionya saya pakai musik instrumental untuk openingnya. Kemudian untuk segmen kedua saya isi suara saya sambil diberi background musik slow. Untuk isi videonya yang segmen kedua ini menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian di segmen 3 saya jelaskan materi tentang tipe data dan seterusnya. Kemudian saya tampilkan juga ilustrasi tentang tipe data dan seterusnya. Kemudian juga menampilkan contoh penggunaan tipe data variabel di dalam ilmu matematika agar anak-anak juga lebih familiar. Untuk yang segmen 4 juga hampir sama dengan di segmen 3, hanya materi saja yang berbeda. Begitu juga dengan segmen 5. Nah, untuk yang segmen 6 ini nanti saya juga langsung demonstrasi di anak-anak. Yang keenam, menyampaikan garis besar isi pembelajaran yang sudah kita pelajari. Untuk berikutnya yaitu penilaian. Karena ini penilaiannya berupa kelompok, saya beri nama anggota di sini. Kemudian untuk subkomponennya sesuai dengan format ada persiapan, saya beri skor maksimalnya adalah 10%. Kemudian proses kerjanya 30, hasilnya 30, sikap kerjanya 20, kemudian waktu pelaksananya 10. Nah, masing-masing komponen ini memiliki skor perolehan maksimal adalah 4 dengan rubrik penilaian seperti ini. Jadi kalau misalkan
persiapan ada disiplin dan alat yang perlu dipersiapkan. Disiplin itu dapat nilai skor 4 jika hadir tepat waktu, berseragam praktikum lengkap dan rapi. Itu juga untuk skor 3, 2, dan 1. Nah, begitu seterusnya hingga ke depan waktu kerja juga ada rubrik penilaiannya. Ini juga saya kasih panduan penilaiannya. Jadi kalau misalkan skor perolehannya yang didapat jumlahnya adalah di sini 27 misalkan, maka nanti masing-masing bobot akan diinputkan di sini. Maksud saya masing-masing komponen dimasukkan di sini, kemudian dihitung menggunakan rumus skor perolehan dibagi dengan skor maksimal, kemudian dikali dengan bobot masing-masing dari kompetensi. Yang terakhir ada rencana tindak lanjut. Ini rencana saya untuk pengembangan bahan ajarnya di bulan Juli 2021. Untuk implementasi pelaksanaan pembelajarannya bulan Juli, penilaian dan evaluasi pembelajarannya di bulan November, dan untuk penyusunan karya tulis ilmiahnya di bulan Desember tahun mendatang. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Mohon masukan dari teman-teman dan Bapak Hakim. Apa saja yang kurang dari saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya izin Ibu Rosita ya, langsung mengomentari ya. Baik, Pak Sobirin, saya coba lihat dulu. Untuk keselarasan KD, Bapak ambil ke satu KD yang untuk keterampilan Pak ya. Iya. Membuat kode pemrograman dengan tipe data variabel konstan operator dan ekspresi. IPK-nya memang hanya 2 Pak ya? Untuk yang keterampilan iya 2. Untuk yang pengetahuannya ada 4. Kemarin sudah saya gitu. juga untuk yang pengetahuan. Tapi yang saya presentasikan ini untuk yang keterampilan. Pak Phone Session 3 Java Data. Kira-kira semua ada di KD ini, utamanya yang turunan dari IPK-nya ini sudah masuk semua ya di materi Oracle Pak ya? Sudah. Terus oke, lanjut di projectnya Pak. Judul project sampingnya membuat aplikasi perhitungan luas keliling lingkaran menggunakan ID NetBeans. Hubungannya dengan materi ini apa ini Pak? Jadi di dalam pembuatan perhitungan luas keliling dan lingkaran ini menerapkan operator aritmatika, variabel, data, konstanta, dan suaranya kurang jelas Pak, maaf Pak Sobirin. Jadi untuk pembuatan proyek ini membutuhkan beberapa materi, yaitu tipe data, khususnya integer dan double, kemudian pembuatan variabel, penentuan konstanta, dan penggunaan operator aritmatika. Nah, untuk IDE-nya sendiri, karena kemarin kita belajarnya di Oracle pakai NetBeans, saya tetapkan judulnya dengan IDE NetBeans. Oh, jadi dengan aplikasi perhitungan luas dan keliling lingkaran ini sudah mencakup kelima materi ini Pak ya di dalamnya? Iya, sudah semua. Oke, lanjut. Yang materi selanjutnya. Ini yang RPP ya? RPP-nya, iya RPP-nya. Oh ya, RPP-nya di skip aja Pak, soalnya kan ini sudah aku ya dari sekolah ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Ini yang fase-fasenya yang project based learning-nya, Pak. Sudah saya masukkan juga ya. Oh, GBN-nya belum ada, Pak? GBIM. Oh ya, ini. Coba lihat. Oke. Materi pokok.
sumber materinya modul JFO, Oracle, oke. Terus ini buku ya yang dibawanya E-book. Hamdan. Nggih, e-book. Ini dari yang selama ini digunakan di sekolah, Pak ya? Yang digunakan di sekolah 2 ini yang baru saya ambil dari Java Foundation, Pak. Oh ya, oke, baik. Udah bagus ini. Ke bawah lagi. JM-nya ini materi gambar. Oh ya, ini tujuan pembelajaran, pengenalan data, video pembelajaran. Oke, ke bawah lagi, Pak. Oke, lanjut Pak di storyline. Ini lanjut ke bawah. Oh, bukan ke atas ya. Oke, ini yang tadi pembuka ya. 10 detik itu ini tujuan pembelajaran. Oke, ke bawah lagi. Kira-kira waktunya ini yang durasinya udah kira-kira udah pas Pak ya? Udah cukup 30 detik untuk tujuan pembelajarannya. Iya, Pak, kemarin saya kira-kira aja kemarin. Oh iya. Nggih. Ini pakai background musik dari mana Pak? Ambil referensi. Dibuat Musiknya sendiri. instrumental, Pak. Jadi rencana saya mau saya ambilkan instrumental yang tidak ada suara orangnya itu. Jadi hanya Oh, ya. untuk pendamping. Nanti Oh, naratornya berarti saya isi sendiri ya. Kemudian hmm. saya kasih background instrumental rencananya. Oh, berarti ambil dari YouTube atau dari itu ya? Iya, Dari ambil internet dari ya? YouTube yang common kreatif. Oh ya, hati dengan copyright Pak ya. Jangan sampai Iya, Pak. ya kena lagi. Oh, ya. Oke, ke bawah ke bawah. Oke, udah cukup. Oke, ke bawah lagi. Oke, bagus Pak. Iya, Ini Pak. udah Terima kasih, kesana ke Pak. bawah ya Oke. bagus. Ya oke oke. Makasih Pak Sobirin. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sih. Oh ya, baik. Saya serahkan ke Ibu Rosita untuk peserta selanjutnya. Silakan Ibu. Ya untuk makasih Pak. Untuk peserta selanjutnya ini dari grup WA tadi itu Nur Fardiani ya. Saya ibu, Ya enggak? Bu. Oh iya, saya takutnya bilang Bapak Ibu nanti salah salah sebut saya. Iya, Bu. Oh iya, ini ibunya sudah siap ternyata juga Pak Hakim. Oh ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Di set jadi presenter Ibu ya. Ya, Pak. Oke, ya silakan Ibu Nur. Ya, Ya nih. ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang saya sampaikan itu, yang akan saya sampaikan ada di mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Kemudian KD yang diambil adalah yang 4.3, yaitu keterampilan membuat kelas, metode, dan objek. Kemudian untuk dari Oracle-nya sendiri, Pak, itu saya ambil dari section 4 yang dari Oracle Academy. Kebetulan itu isinya sama, Pak, ada metodenya. Kemudian ini materi dan judul project itu untuk di keterampilan di kelas metode dan objek. Rencananya judul project yang akan kami buat nanti itu membuat aplikasi rincian pembelian. Rencananya seperti itu. Kemudian ini RPP-nya, Pak. Di sini ada RPP untuk 3.3 pengetahuannya, ada indikatornya itu ada 6. Kemudian untuk keterampilannya itu ada 6 juga.
Ini IPK untuk kompetensi, yang untuk konsep kelas, kemudian metode, kemudian yang keempat itu adalah persiapan software dan menguji kode program untuk membuat proyek tadi. Kemudian materinya seperti di awal tadi Pak, pemaparannya itu diambil dari Oracle Academy Section 4, yang tercakup di dalamnya ada kelas, kemudian ada konsep kelas, deklarasi kelas, kemudian modifier kelas, dan penerapan kelas itu sendiri di dalam proyek yang akan dibuat. Alat dan bahan yang digunakan di sini adalah presentasi menggunakan PowerPoint, kemudian penggunaan Google Meet, kemudian di SMK 1 sendiri Pak itu sudah ada LMS, yaitu e-learning, e-learning.smkn1tgt.sch.id. Jadi semua materi pelajaran ada di situ, termasuk ulangan dan lain sebagainya. Ini alat dan bahannya. Ini kegiatan pembelajarannya Pak. Seperti biasa pasti diawali dengan PPK. Kemudian ada kegiatan inti yang itu stimulus dulu. Di sini rencananya akan menampilkan tayangan slide dari si KD 3.3 dan 4.3. Kemudian ada identifikasi masalah. Selanjutnya di kegiatan inti itu ada mengumpulkan informasi. Kemudian yang terakhir setelah kegiatan inti itu ada menarik kesimpulan, yaitu kesimpulan dari proyek yang telah dibuat jika ada kesulitan, dan kemudian kesimpulan dari hasil diskusi masing-masing untuk proyek tersebut. Selanjutnya ini ada garis besar isi media. Garis besar isi media itu indikatornya diambil dari yang di atas tadi, kemudian materi pokoknya itu untuk kelas dan objek. Kemudian sumber yang saya pakai di sini itu ada Oracle Academy, kemudian ada dari internet, kemudian ada dari buku paket yang sudah disediakan di perpustakaan sekolah, yang sudah biasa digunakan. Ini jabaran materinya, indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama menjelaskan kelas, metode, dan objek. Kemudian yang kedua menjelaskan prosedurnya. Kemudian yang ketiga menjelaskan perbandingan pemrograman PBO dengan pemrograman terstruktur. Materi pembelajarannya ada konsep kelas, metode, dan objek. Kemudian alur sajiannya itu rencananya nanti membuat penjelasan diambil dari PPT Oracle Academy yang sudah disediakan untuk prosedur kelas, metode, dan objek. Selanjutnya, ini ada storyline. Storyline di sini rencananya akan saya buat itu berdurasi 8 menit untuk si KD 4.3. Jadi video ini rencananya berupa video itu akan menjelaskan tentang konsep kelas, metode, dan objek. Kemudian di sini akan terbagi 4 scan. Yang pertama, scan pertama yaitu perkenalan dan tujuan pembelajaran. Rencananya nanti dalam bentuk video berdurasi 2 menit. Kemudian menjelaskan konsep kelas, metode, dan objek. Itu nanti berupa video dalam bentuk PowerPoint dalam bentuk format video, itu berkisar 6 menit. Kemudian mempresentasikan si software NetBeans-nya, maksudnya memasukkan si
si script untuk kelas metode dan objek di software NetBeans. Itu rencananya dalam bentuk PowerPoint dan format video selama 4 menit. Kemudian dan ada penutup. Kemudian untuk penilaian ini rencananya bukan berkelompok, tapi diambil secara individu. Jadi masing-masing siswa. Komponen yang rencananya akan diambil penilaian itu adalah persiapan, kemudian proses kerja, ada hasil, sikap kerja, dan waktu. Untuk persiapan itu untuk absensi, kehadiran itu ada nilai 10, kemudian sikap dalam memulai pembelajaran itu bernilai 5. Jadi untuk proses kerja juga ada sementara masih 2, Pak, yaitu mengerjakan pretest, kemudian ada proses pembelajaran. Nilai untuk masing-masing sudah saya cantumkan di sampingnya. Kemudian untuk hasil adalah mengerjakan kuis. Kemudian di sini, sebetulnya ini mau saya bagi 2, Pak, karena di sini untuk objek sendiri penilaian dari project itu rencananya dijadikan satu di sini, Pak. Kemudian ada sikap kerja. Sikap kerja di sini ada ketepatan dalam mengerjakan kuis, kemudian sikap dalam mengerjakan kuis. Masing-masing sudah ada nilainya di samping. Kemudian waktu ketepatan dalam mengerjakan kuis. Ini ada rencana tindak lanjut yang akan disusun, itu perkiraan akan dimulai di awal ajaran baru di bulan Juli 2021. Demikian Pak pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik Ibu. Bisa ke slide yang pertama tadi? Iya Pak, ini sudah. Nggak kelihatan Ibu. Oh. Atau dicoba di share ulang Ibu. Di share ulang lah. Sudah terlihat Pak? Oh ya, udah. Ya. Di sini ada satu keterampilan dengan pengetahuan Ibu ya. Iya. Tapi ini kan saling berhubungan. Ini hanya menerapkan dengan membuat. Terus masukkan idukannya berarti ada 2 juga ya? Masukkan 2-nya, iya ada 2. Yang satu ada teorinya memang di PPT, kemudian ada prakteknya juga di Oracle Academy. Berarti yang KD yang pertama ya dari Oracle. Ya. Ini Java Method and Library Class. Berarti semua IPK yang ada di KD 3.3 ini masuk semua di Java Method ya? Atau tidak ada yang saling beririsan nih Bu? Maksudnya gini, yang 3.3 materinya ada di KD Java Method and Library Class, ada juga di Practice. Ada ya? Berarti yang KD yang di atas ini Java Method and Library Class ini full teori saja ya? Enggak Pak, kalau di Oracle Academy itu dia ada materinya duluan, ada PowerPoint-nya duluan, kemudian nanti setelah itu yang di PowerPoint itu dipraktekkan ke 4.3, ada prakteknya itu. Jadi ini sebetulnya sama Pak, iya. Yang di materi ini sama. Makanya saya bingung apakah dua-duanya dibuat atas bawah atau cukup satu aja yang di atas, karena sama. Yang satu ada teorinya, prakteknya ya di teori itu juga. Oh gitu. Ya. Kalau gitu Ibu, kolomnya nggak usah diberi garis. Oh, langsung di Mercel aja ya Pak ya? Ya gitu, agar ini kan saling beririsan semua. Ya. Nggak bisa diklasifikasikan langsung masing-masing. Nah, jadi dihilangkan aja garisnya, jadi menyatu semua. Oh iya, baik Pak. Gitu aja. Nah, terus masukkan Ibu ke, oke, coba ke projectnya Ibu. Ke project, ini Pak.
Ini saya bilang di merge aja ya, nanti digabung semua, jadi kan hanya satu project jadinya ya, membuat aplikasi Iya, rincian pembelian. iya. Oh, di judul project itu di Mercel juga, Pak ya? Ya, gitu. Jadi takutnya kalau gini pengertiannya, artinya yang di atas ini nggak ada projectnya. Kalau di Oh, merge artinya kan hanya satu project untuk semua ini, untuk ya. semua apa namanya KD dengan materi ini. Iya. Terus rincian pembelian seperti apa itu Ibu aplikasinya? Rincian pembelian ini seperti kita beli barang sejumlah sekian, kemudian apa namanya, dikalikan jumlah barang. Nanti Oh, ketemu kayak totalnya. Seperti mesin itu. kasir ya? Ya, tapi kalau mesin Oh kasir gitu. terlalu besar, Pak. Kami kan saya terutama baru dapat materi ini kan di sini. Oh ya, maksudnya mirip itu ya? Iya, Yang mirip seperti itu. oh gitu. Iya, Aplikasi rincian pembelian. Oh, iya. aplikasi apa ya? Aplikasi penjualan. Kalau penjualan nggak ini juga ya? Enggak, Kan Pak. sampai rincian stok barang segala macam ya Bu ya. Enggak sampai, Pak. Enggak sampai. Oh nggak Hanya sampai ya. seperti mengeluarkan nota gitu, Pak. Oh, ini beli Oh ini, gitu. bayarnya sekian, gitu. Oh gitu. Ya, Oh ya, oke oke oke. Ya mengerti. Oke lanjut ke bawah lagi Bu. ke LPP kan di skip aja. ya, Kita langsung masuk di GBN-nya. ini, Pak. Oke, materi, oke, Oracle, internet. Oh ya, nanti ini yang dirincikan nih Bu. Kalau Oracle itu dari mana bahannya? Maksudnya nama modul atau apa? Seperti itu lebih rinci lagi ya. Oh iya, baik, Pak. Nah, terus internet juga hati-hati Bu, ambil dari internet kan kita semua tahu kalau internet itu informasinya tidak semuanya benar. Jadi lebih Ya. dirincikan kalau mau ambil dari website ini ditambahkan buku paket Oh, juga disebutkan penerbitnya oh ya, siap. mirip-mirip daftar pustaka. Iya, siap. Oke, ke bawah lagi CM-nya. Visualnya pakai PB. Oh, penjelasan menjelaskan. Oh, bukan. Visualisasinya di sini yang nggak seperti ini, Bu. Jadi, Pak, Visualisasinya itu pakai media apa? softwarenya. Bukan. Dia pakai video atau Oh pakai gitu. audio atau sebaiknya kalau memang programnya aplikasinya sudah jadi atau videonya sudah jadi lebih mending Ibu tampilkan ininya screenshotnya. Oh gitu. Tapi kalau ini kan belum jadi ditambahkan aja video, audio atau apa. Ya, Seperti siap. itu. Terus indeks kata pencapaian. Oh ya, di sini kan tetap ada IPK Ibu. Jangan lupa di nomornya jangan dihilangkan ya. Apa itu? Titik itu tadi, Pak. Ya, 3 nomor titik. IPK-nya. Oh, Ya, titik, Kak. ya, takutnya agar kita tetap tahu, oh ini IPK ini yang dipakai seperti Oh, itu. siap. Terus materi, durasinya hanya 8 menit ya, Bu ya. Untuk video, iya, Pak. Oke, ke bawah lagi storyline. Oh, berarti ini pakai perekaman layar berarti, Bu ya. Iya, rencana seperti itu, Pak. Gitu. Terus ke bawah storyline samping. Ini Samping. audio, video. Ini audio. Maksudnya di sini Ibu audionya kira-kira pakai audio dari mana? Apakah dari narator ataukah Dari dari narator background? rencananya, Pak. Kalau Ya, dari narator gimana, Pak? diketik aja Nulisnya dari maksudnya. narator. Audionya narator seperti itu. Oh, audio narator. Bukan di bawahnya Ibu. Oh, di sini Aja. Ya, narator. ya narator. Hilangkan videonya. Kalau pakai musik yang lain, tambahkan back sound atau apa atau dari instrumen apa sound dari instrumen atau segala macam. Oh, Gitu iya. aja. Siap, Pak. Terus durasinya pengenalan dan tujuan pembelajaran. Mending dibagi bagusnya dibagi tiga segmen nih Bu. Gini, 3 segmen. Segmen pertama itu pembuka,
Segmen kedua itu materi inti, segmen ketiga penutup. Oh, gitu. Gitu. Jadi segmen pertama pengenalan, memberi salam, seperti itu. Segmen yang inti atau materi inti itu nanti yang seperti ini menjelaskan konsep kelas, presentasi software, NetBeans, seperti itu. Kalau penutup seperti kesimpulan, memberi salam penutup, seperti itu. Agak lebih rinci, Bu. Siap. Ya, sederhana aja, tapi lebih bagus, lebih rinci Siap, Pak. kalau kita bagi 3 sesi. Pembuka, materi inti dengan penutup. Nah, jadi pembuka itu mungkin beri salam, pengenalan, atau tujuan pembelajaran. Kalau materi inti kan sudah masuk penjelasan-penjelasan intinya. Terus penutup itu kesimpulan dengan salam penutup. Nah, gitu aja. Oke, tapi secara keseluruhan udah bagus, Ibu. Nanti ditambahkan aja yang beberapa itu yang kurang, Ibu ya. Iya, terima kasih, Pak. Iya, oke, Ibu ya. Mungkin udah cukup nih. Oke, Bu Rosita, saya serahkan lanjut kembali. Oh iya Pak, selanjutnya di presentasi ketiga ini kita mungkin persilahkan Pak Marianto ya untuk lebih lanjut. Oke. Pak Marianto. Mungkin ada sedikit masalah ya jaringannya. Cuma ya Ini apa ya? Oke, silakan Pak. nggak ada suaranya Pak ya? Atau cuma saya yang nggak dengar ya? Iya, saya juga Anda dengar, Ibu. Ya. Mungkin mic-nya bermasalah, Pak. Coba lagi Pak. Belum kedengaran nih Pak. Aduh.
Halo, tes. Ya, sudah ada, Gimana? sudah kedengaran, Oh Pak, sudah. iya, oh iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan untuk yang saya ajar untuk pemrograman dasar kelas 1. Kemudian untuk hasil analisis saya ngambil dari tadi membuat kode program struktur kontrol percabangan. Untuk di Oracle kita ambil dari yang Java Foundation, kita decision statement, kemudian IP aplikasi percabangan tidak bersyarat ada 4, kemudian materi yang dari Oracle kita ambil yang JFO 51, Boolean expression, and if else sampai di quiz. Kemudian untuk judul proyeknya ini kompetensinya membuat kode program struktur kontrol percabangan Boolean expression and if else contract. Judul proyeknya membuat aplikasi di NetBeans untuk menentukan luas bangun persegi atau persegi panjang berdasarkan 2 masukan bilangan dari user. Dan RT-nya seperti ini. Dasar dan indikator. Tujuan pembelajarannya kita untuk pembelajaran project based learning ada kegiatan inti, kita sudah pakai project based learning, sintaks 1, menentukan peta dasar, kemudian sintaks 2, mendesain perancangan proyek, 3, menjadwal, memonitor peserta didik, hasil, sintaks 6, mengevaluasi pengalaman, terus penutup. Kemudian untuk garis besar isi media seperti ini. Untuk mata pelajaran pemrograman dasar, materinya Boolean ekspresi dan if construct. Temanya if statement. Tujuan D dapat membuat aplikasi di NetBeans menggunakan ekspresi Boolean dalam pernyataan if. Untuk indikator IPK-nya dapat menggunakan tipe data Boolean, dapat menggunakan ekspresi Boolean dalam pernyataan if. Materi pokoknya Boolean expression and if dari modul LMS Oracle Academy Java Foundation. Untuk jabaran materi, if statement tujuannya peserta didik dapat membuat aplikasi di NetBeans menggunakan ekspresi Boolean dalam pernyataan if. Media video durasinya 5 menit. Kemudian seperti ini untuk indikatornya, materi pembelajarannya Boolean, alur sajian segmen 1, visualisasi, pembukaan. Di situ nanti digambarkan ada ilustrasi gambar sebuah mobil di persimpangan. Jadi untuk itu adalah ekspresi untuk pemilihan. Kemudian nanti judul, menampilkan judul if statement semuanya. Kemudian untuk storyline, durasinya 5 menit. Sinopsisnya, video pembelajaran ini menjelaskan tentang penggunaan struktur kontrol if dalam pemrograman Java. Ada segmen 1 tipe data Boolean, segmen 2 pernyataan if, segmen 3-nya latihan. Dan untuk deskripsi visual, yang pertama itu nanti memunculkan teks membuat keputusan. Bagi judulnya ada diiringi musik, rencananya 30 detik. Kemudian nanti ada gambar mobil di persimpangan, jadi
eh, mobil itu mau belok kiri atau belok kanan, dan nanti narator akan mengisi di audionya. Kemudian yang ketiga, teks tipe data boolean, nanti dijelaskan di situ 2 menit. Nah, narasinya dari narator, kemudian menampilkan struktur penulisan perintah if 5 menit. Kemudian perangkat penilaian seperti ini, melakukan setting program dengan benar, nanti nilainya 10, pastikan net berjalan normal 10, proses kerja, buat aplikasi menggunakan tipe data boolean, nanti 5, ini menerapkan if 15, ini 15, hasil, nanti 10, terus. Rencananya untuk pengembangan bahasa ajar nanti tanggal 20 sampai 31 Desember untuk implementasi semester genap ini, penilaian dan evaluasi nanti di bulan Mei 2001, penyusunan karya tulis ilmiah semester genap. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin ada masukan Bapak, Ibu. Ya, makasih ya Pak atas bahan presentasinya. Oke, bisa ke atas lagi Pak, yang presentasi yang pertama, yang tampilan yang pertama tadi, yang keselarasan KD. Ya, Oke, saya lihat di sini. Ini KD keberapa ya? 4.6 ya? Ya, KD yang keempat. 4.6 KD berarti yang Pak ya? 4.6. Oh ya. Nah, ini ya nanti ditambahkan Pak nomor KD-nya ya. Oh, ya. Terus IPK membuat percabangan tidak bersyarat, membuat aplikasi percabangan sederhana. Kalau oh iya, switch statement. Selama ini yang digunakan di sekolah Pak, penerapan di sekolah berapa tipe percabangan Pak yang digunakan? Yang di sekolah ini, sementara yang ini, yang dari Ada if, ada if sama case, sama suitcase ya. Oh ya. Berarti di Java Foundation di Oracle itu sendiri juga menggunakan itu Pak ya. Menggunakan dua jenis percabang kondisi ya. Oke. Ya. Ke bawah Pak untuk jenis proyeknya. Belum kelihatan bangun Pak. Makan bilangan dari Coba ke atas lagi Pak, belum kelihatan saya. Oh ya, oke udah. Membuat aplikasi di NetBeans untuk menentukan ya udah luas bangun persegi atau persegi panjang berdasarkan dua masukan ini. Oh, berarti nanti aplikasinya di situ akan ada pilihan Pak ya, mau persegi atau persegi panjang seperti itu. Ya, dimasukkan kan 2 input, jadi nggak tahu panjang atau kalau sama panjang lebarnya berarti yang beda, misalnya lebih yang besar dari panjang, persegi panjang. Oh, berarti kondisinya di situ ya? Ya. Berarti enggak sampai kondisi bersarang Pak ya? Hanya dua kondisi Belum. berarti di ini sini. Baru if saja Pak. Gitu kan biasanya ada kondisi bersarang if dalam if ya. Ya. Ini if, hanya if saja tapi ada 2. Oke. Terus ke bawah lagi Pak, RPP ya. RPP di skip aja Pak. Lanjut ke GBM.
ke bawah. Ya. Ya. Oke. Oke. Indikator materi model MS Oracle akademik. Sumber referensinya hanya ini Pak ya. Bagusnya sih sumber Sementara referensinya ini ada Pak. dari sekolah juga Pak. Oh gitu Kalau ya. bisa ditambahkan dari yang digunakan dari sekolah Pak untuk jadi sumber referensi. Kan ini kan sebenarnya kolaborasi antara materi dari Oracle dengan kita. Seperti Ya. itu. Jadi memang harus ada materi dari, tapi dirincikan ya, bagusnya dalam bentuk seperti daftar pustaka seperti itu. Daftar pustaka. Oh iya. Iya. Nah, terus JM-nya coba ke bawah lagi Pak. Materi lagi nih Pak, ke bawah lagi. Lagi. Oke. Storyline-nya Pak. Oke, Ini ke Pak, bawah lagi. storyline-nya. Lagi. Deskripsi visual atas nama keputusan peserta rapor. Itu tadi kan dibikin per segmen ya Pak ya? Iya. Itu tadi berapa segmen? Ada 3 oh ya. Bagusnya juga Ya. nanti di storyline ini ditambahkan juga, dibuat dalam beberapa, dibagi 3 segmen juga Pak ya? Betul. Berarti dituliskan di sini Pak. Di sini ya. Iya, di atas aja, di paling atas, bukan yang di deskripsi visualnya. Sebelum deskripsi visual itu yang ada teks ini membuat Ini ya. keputusan. Oh gitu. Ya. Jadi tambahkan segmen 1. Jadi kelihatan, oh ini segmen 1. Ini segmen kedua. Oke. Lanjut ke bawah. Ya, nanti dibagi per segmen-segmen gitu Pak ya. Jadi dibagi Ya. per kolom. Segmen 1 kolom, segmen 2 1 kolom. Oh iya. Ya, oke, lanjut ke penilaian. Lanjut. Oke, gini, yang penilaian Pak, Iya. harusnya ada keterangan Pak, interval nilainya maksimal berapa, Oh iya ini Pak. dari berapa ke berapa. Ya, Berarti salah penempatan Pak. ya. Nanti di itu ya, nilainya diberi keterangan. Oh, ini nilai maksimal ya, 15 Pak ya? Iya. Nilai maksimal. Oh, nilai maksimal. Jadi kalau penilainya memberikan nilai, berarti di sampingnya ya? Atau gimana? Iya. Tambah 1 kolom lagi Pak. Oh gitu, iya. Nanti ditambahkan kolom. Kalau ini Ya. nilai maksimal. Ya, takutnya salah persepsi dan perhitungan nilainya kan agak keliru kalau nggak ada itu penjelasan. Ditambahkan aja penjelasan di bawah Pak ya. Ya. Oke, oke. Saya rasa udah bagus Pak. Ya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak atas bahan paparan ini. Oke, sama-sama. Ya, oke. Saya kembalikan ke Bu Rosita. Ibu. Ibu Rosita. Oh iya Pak, mohon maaf. Untuk selanjutnya Pak ini Pak Fahmi ya. Pak Fahmi dari Cirebon. Baik, siap. Ya, silakan Pak Fahmi.
Sudah terlihat, Pak, Bu? Suaranya agak kecil, Pak. Sudah terlihat, Bu? Sudah, suaranya agak kecil, Pak. Baik, baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Saya akan mencoba untuk memaparkan atau menyampaikan hasil dari proyek yang sudah saya buat. Pertama dari keselarasan kurikulum Oracle dengan kurikulum SMK. Di sini saya mengambil KD kurikulum SMK yaitu 4.3 tentang membuat kelas, metode, dan objek. Dan ini selaras dengan kurikulum di Oracle Academy Java Foundation Section 4 tentang Java Method dan Library Class. Adapun IPK-nya, Pak, Bu, jadi di sini merancang program aplikasi berorientasi objek dengan penerapan kelas, metode, dan objek. Kemudian membuat kode program aplikasi berorientasi objek dengan penerapan kelas, metode, dan objek. Serta IPK yang ketiga, menguji program aplikasi berorientasi objek yang menerapkan kelas, metode, dan objek. Adapun materi dari Oracle Academy, yaitu tentang 1 metode, kemudian 2 string class, yang ketiga random class, dan yang keempat math class. Nah, jadi antara kurikulum SMK dengan kurikulum IDUKA beririsan, jadi sudah sesuai menurut saya. Saya lanjut ke judul project, Pak. Jadi untuk kompetensi dasar membuat kelas dan metode serta objek, saya membuat project untuk siswa, yaitu membuat aplikasi data siswa menggunakan Java NetBeans dengan penerapan kelas, objek, dan metode. Kemudian untuk RPP, ini RPP-nya, Pak, menggunakan pendekatan project based learning. Kemudian masuk ke garis besar isi media. Di sini mata pelajaran pemrograman berorientasi objek, untuk sasarannya kelas 11 RPL. Kemudian materinya membuat kelas, metode, dan objek. Kemudian tujuannya, setelah menyimak materi yang disampaikan di video pembelajaran, siswa diharapkan dapat mempraktekkan, membuat, dan menerapkan kelas, objek, dan metode. Adapun sumber referensinya, saya mengambil referensi dari buku pemrograman berorientasi objek, ini dari Kemdikbud, buku tahun 2013. Kemudian dari Oracle Academy yang kaitannya dengan kelas, objek, dan metode, yaitu Java Foundation Section 4. Dan yang ketiga, untuk sumber referensi saya mengambil dari YouTube untuk channelnya Kelas Terbuka. Jadi memang di situ, di channel tersebut cukup rinci menjelaskan tentang Java dari dasar sampai dengan Java Expert. Jadi bisa dijadikan sebagai referensi untuk belajar. Kemudian untuk jabaran materi, di sini format media video, jadi menggunakan screen recording. Kemudian durasi saya estimasikan 21 menit, karena di sini saya membuat 3 segmen. Jadi saya bagi, untuk segmen pertama saya menjelaskan tentang kelas, kemudian segmen kedua menjelaskan tentang objek,
dan segmen ketiga menjelaskan tentang metode. Jadi masing-masing segmen saya bagi sekitar 7 menit, termasuk dengan pembukaan dan penjelasan dari setiap materinya. Kemudian untuk berikutnya storyline. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan, jadi segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Nah, untuk segmen 1, penjelasan kelas, jadi berupa teks, ya. Saya mengetik, kemudian siswa mengikuti. Adapun musik, saya tidak menggunakan musik karena screen recording, jadi hanya saya terus yang bicara. Narator, saya menyampaikan tentang kelas. Jadi kelas itu apa, kemudian sambil berikutnya adalah membuat kelas, jadi mempraktekkan kelas. Nah, durasinya untuk pembukaan penjelasan kelas sekitar 2 menit, kemudian tentang coding, tentang membuat kelas sekitar 5 menit. Kemudian masuk ke segmen 2, di sini berupa screen text juga, penjelasan objek. Untuk narator, saya jelaskan tentang objek, jadi objek itu apa, dan seterusnya. Kemudian saya mencontohkan kepada siswa bagaimana membuat objek. Objek, misal saya membuat kelas mahasiswa, maka kita membuat objek dari kelas mahasiswa yang sudah kita buat. Kemudian narator, saya menjelaskan tentang pembuatan instansiasi dari kelas mahasiswa tadi, atau kelas siswa misal. Kemudian kita buatkan data-datanya, tipe data, dan berikutnya objeknya. Misal di sini nama kelasnya mahasiswa, kemudian kita buat objeknya mahasiswa 1 sama dengan new mahasiswa. Kemudian segmen 3 terakhir dari segmen itu yaitu tentang metode, penjelasan metode, sekaligus penutupan dari materi kelas, objek, dan metode. Di sini estimasinya 7 menit. Jadi penjelasan metode sebetulnya tetap melanjutkan materi dari kelas dan objek. Jadi tetap dibahas lagi kelas dan objeknya. Nah, di sini saya hanya mencontohkan kepada siswa bagaimana penggunaan dari metode. Misal di sini saya buat metode untuk memanggil kelas mahasiswa. Kemudian untuk penilaian, saya tadi belum sempat dipindahkan Pak di sini. Jadi penilaian itu sebentar. Jadi rubriknya seperti ini Pak. Jadi untuk rubrik keterampilan di sini menggunakan skor 1 sampai 5. Kemudian untuk pengetahuannya pun tetap saya ambil poin-poinnya. Jadi di sini pengetahuan tentang kelas, pengetahuan tentang objek, kemudian tentang afektifnya juga saya ambil penilaiannya. Jadi afektif, kemudian psikomotorik, dan terakhir keterampilannya. Jadi menggunakan skor maksimal 5. Nah, kemudian di sini saya masukkan misal skor maksimal berapa, kemudian untuk nilai sikap berapa dikali 100. Kemudian untuk psikomotoriknya saya buat pedomannya juga. Jadi skor maksimal misal di sini untuk keterampilan, ya maaf belum disebutkan di sini. Jadi untuk misal keterampilan berapa maksimal, kemudian dirata-ratakan. Untuk nilai akhir saya buat rata-rata 0,3 dikali nilai sikap, 0,4 dan plus 0,3 keterampilan. Kemudian untuk RTL-nya, rencana tindak lanjutnya, jadi untuk pengembangan bahan ajar selama satu masa tahun ajaran, Juli 2020 sampai Juni 2021, kemudian implementasi pelaksanaan pembelajaran di semester ganjil 2020, kemudian penilaian dan evaluasi pembelajaran Desember 2020,
Kemudian adapun penyusunan karya tulis ilmiah sekitar semester genap 2020-2021. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon koreksinya Pak dan masukannya. Ya, makasih Pak Fahmi atas presentasinya. Bisa kita ke awal tadi Pak ya, selarasan KD. Yang keselarasan Pak ya. Ya. Ini Pak. Ini Oke, Pak. berarti hanya KD keterampilan Pak ya yang Betul. dimasukkan. Betul Pak. Tapi ada KD pengetahuan ya di sini, maksudnya yang 3.3 ya. Sebetulnya sih ada Pak. Karena jadi ketika sambil membuat project itu ya tetap ditanyakan tentang kelas, metode, dan objek secara pengetahuan mereka. Seperti itu Pak. Oh gitu. Iya sih, bagusnya Pak kalau ditambahkan ya. Kan hanya Dimasukkan ditambah. Pak ya? Ya, dimasukkan aja kan Baik. itu pelengkap Pak ya. Jadi lebih bagus kalau ada kolaborasi antara keterampilan dengan pengetahuan. Baik. Tapi kan materi dari Oracle-nya sendiri kan sudah masuk semua ya, dari jika dimasukkan yang keterampilan pengetahuan tadi tetap nyambung Pak ya. Betul, Oke, materi dari Oracle, method, string class, random class, match class. Kira-kira materi ini waktu di sekolah Pak, untuk penjabaran materinya Bapak itu memang diajarkan semua ini ya, materi dari Oracle ini? Betul Pak, diajarkan. Tapi ada satu mungkin yang baru saya ini pahami mungkin, yaitu random class. Ada yang string class, math class, ini sudah disampaikan Pak. Oh gitu. Ya, baik. Terus judul proyek membuat aplikasi data siswa menggunakan Java NetBeans dengan penerapan kelas objek dengan metode. Oke. Sederhana tapi udah masuk semua ya materi-materinya. Oke, ke bawah lagi Pak. RPP di skip aja. Oke. GBIM. Oke, lanjut ke bawah. Oke. Merancang aplikasi konsep buku pemrograman batasi objek Kemendikbud. Ini bukunya kan ada penulisnya ya Pak ya? Oh ada Pak, yang ini Pak. Ya, nanti itu aja Pak. Bagusnya kalau saya dibentuk seperti daftar pustaka. Oh baik, baik ya. Pak, siap. Dengan yang Oracle Academy Java Foundation Session 4. Oh ya, ini YouTube dari mana nih? Karena YouTube-nya namanya kelas terbuka, nama channelnya Pak. Oh gitu. Tapi kira-kira kalau kita masukkan ngambil dari situ, kira-kira diizinkan nggak dengan dari YouTube dari punya channel itu? Oh dia di-share Pak. Oh gitu. Ya takutnya kena copyright lagi. Oh, Iya. Iya, soalnya materi Bapak ini kan nanti kan berbentuk video juga. Betul Pak. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan ini diupload juga ke YouTube. Betul. Gitu. Kalau memang ada video yang disisipkan secara langsung, tapi tapi kalau tidak disisipkan secara langsung, itu mungkin tidak perlu ya copyright segala macam. Tapi kalau memang langsung disisipkan, diambil potongan video, itu yang harus dihati-hati Pak. Gitu. Ya, takutnya nanti orang pihak YouTube itu punyanya Bapak diblok atau dihilangkan di bagian yang itu. Oke, bawa lagi. JM. Ke bawah lagi Pak. Oh, visualisasi kelas. Ini kan videonya belum jadi Pak ya? Iya betul Pak, belum. Ya, memang idealnya sih visualisasi itu sudah ada gambaran print screen ataukah gambaran singkat tentang videonya. Tapi kalau memang belum ada, mending di ini aja Pak, masukkan aja, diketik aja situ video seperti itu. Video gitu Pak ya? Ya, video aja visualisasinya.
Kalau yang YouTube tadi kan yang artinya punyanya orang tadi ya Referensi, videonya. Pak ya. Iya, Iya, intinya. betul. Ya, jadi visualisasinya kira memang idealnya sih ada tampilan sketsa video secara ini secara sederhana, tapi kalau untuk bagian kita diketik aja video, Pak. Berarti dia nanti visualisasinya dalam bentuk video. Baik, Pak. Ya, oke, ke bawah lagi, Pak Fahmi. Oke, storyline. Oke, ke bawah lagi. Berarti 3 set, 2 set, 3 frame. Menampilkan sekalian berupa teks penjelasan keras. Ini tidak ada pembuka, Pak ya? Langsung penjelasan seperti ini? Sebetulnya ada, Pak. Jadi bahasa basinya gitu ada. Oh Tapi ya. nggak dimasukkan. Apa Oh ya. dimasukkan, Pak ya? Ya dimasukkan karena ini kan sudah ada nanti total durasinya berapa lama. Nah, ini pasti akan masuk juga perhitungan Baik, Pak. seperti itu. Nah, jadi di storyline ini memang harus rinci. Pak ya? Ya harus rinci, tidak boleh ada bagian yang terlewatkan. Penampilan logo saja, kan ada yang biasa itu logo pembuka ya. Oh iya, betul, Pak. Logo pembuka itu juga dimasukkan, Pak. Tampilan logo pembuka. Audionya kalau memang ada audio dari instrumen dimasukkan. Tapi kembali lagi, jangan sampai kena copyright ambil dari YouTube kan. Itu yang harus hati-hati. Nah, nanti dimasukkan durasinya. Nanti kan jadi akumulasi. Akumulasinya berapa lama? Nah, itu nanti kita. Oke. Tapi yang jelas secara garis besar udah bagus nih Pak Mam. Ke penilaian. Penilaiannya. Oh, tunggu dulu Pak. Kembali tadi ada saya lihat ini yang ini narator. Kelas kita akan membuat. Ini ada sintaks. Artinya ada penjelasan ya, Bapak jelaskan sintaks Iya, ini. betul Pak. Saya ngetik ulang, kemudian sambil menjelaskan. Oh gitu. Betul Pak. Boleh. Oke lanjut. Penilaian. Saya belum dipindahkan Pak dari ini. Nah ini Pak. Oke. Mana. Tampilan dalam menyajikan. Ini skor maksimal atau gini? Ini ininya ya kriteria penilaiannya ya. Betul Pak. Oke. Kolom penilaian belum ada Pak. Formatnya. Oke. Ya. Berarti nanti tinggal di ini aja Pak ya. Dilengkapi Pak. Lengkapi. Oke. Mungkin gitu Pak Mami. Jelas yang tadi aja ditambahkan dikit ya. Baik. Siap Pak. Terima kasih. Iya. Iya sama-sama Pak Fahmi. Oke. Selamat. Oke, saya serahkan ke Ibu Rosita. Kita. Oh iya Pak. Untuk selanjutnya kita ke Pak Didan Pak ya. Ini sudah selesai Pak ya? Udah. Selanjutnya ke Pak Didan Osman. Kayaknya Pak Didan sudah siap-siap juga. Ya, bisa di-set jadi presenter. Cek kalau suara masuk Bu. Ya, udah. Oke, habis Pak Didan berarti satu orang lagi Bu ya? Halo? Oh, ya. Silakan Pak, lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan hasil materi saya, hasil presentasi. Yang pertama adalah analisis KD. Di sini saya menggunakan KD 4.4 membuat program enkapsulasi. Kemudian KD masukan edukannya adalah enkapsulasi juga. Di sini IPK-nya ada 3 dan materi idokanya diambil dari Oracle Academy Java Foundation Section 7 Chapter 5. Berikutnya judul project membuat KD-nya adalah membuat kode program enkapsulasi dalam melindungi data. Judul materinya menerapkan enkapsulasi dalam sebuah program. Judul project yang dibuat mungkin tadi mirip sama yang punya Bu Sapa atau Ibu Nur kalau nggak salah.
membuat program penjualan sederhana yang menggunakan konsep enkapsulasi. Kemudian di sini ada RPP-nya, KIKD, kemudian lanjut ke BIM. Di sini ada mata pelajarannya PBO, sasarannya siswa kelas 11, materinya enkapsulasi, temanya akses modifier atau hak akses. Tujuannya agar siswa mampu memahami penggunaan akses modifier. IPK-nya 442 membuat kode program aplikasi berorientasi objek yang menerapkan enkapsulasi. Kemudian materinya adalah akses modifier atau hak akses. Sumber referensinya adalah Oracle Academy Java Foundation, Section 7 Chapter 5, dan modul praktek yang ada di sekolah. Kemudian di sini ada lanjut berikutnya adalah jabaran materi. Di sini apelnya PBO, sasaran siswa kelas 11, materi pokoknya enkapsulasi, temanya akses modifier, tujuannya siswa menggunakan akses modifier, format medianya berupa media. Ini perekaman layar. Durasinya kurang lebih 6 menit. Di sini IPK-nya adalah membuat kode program aplikasi berorientasi objek yang menerapkan enkapsulasi. Materinya adalah akses modifier. Alur sajiannya ada logo sekolah dulu, kemudian opening, pengantar pembuka dulu, kemudian langsung menampilkan editor mencontohkan penggunaan akses modifier. Visualisasinya menampilkan logo sekolah, logo Java-nya ditampilkan, menampilkan tabel pembelajaran, kemudian menampilkan lembar kerja coding menggunakan IDE. Di sini kemudian lanjut storyline, judulnya adalah belajar hak akses, apelnya PBO kelas, sasarannya siswa kelas 11, durasinya 10 menit. Di sini sinopsisnya menjelaskan tentang hak akses. Kemudian video ini diawali dengan penjelasan mengenai hak akses, dilanjut dengan memberikan contoh kode program yang menggunakan hak akses. Treatmentnya di sini kurang lebih sekitar 7 segmen, termasuk dari opening maupun segmen closing. Kemudian di sini ada storyline-nya. Mungkin saya tadi agak sedikit detail karena contohnya detail, jadi saya buatnya agak detail. Di sini ada deskripsi visual, segmen 1 opening. Deskripsi visualnya adalah animasi logo sekolah dan judul materi. Musik pelan, saya belum tahu mau musik apa. Kemudian di sini ada narasi yang bisa dijadikan patokan dalam menyampaikan materi. Durasinya di sini 15 detik. Ada segmen 2 pengertian hak akses. Segmen 3 menggunakan hak akses default dalam kode program. Kemudian segmen 4-nya menggunakan hak akses privat. Segmen 5-nya menggunakan hak akses publik. Segmen 6-nya menggunakan hak akses protected. Dan yang segmen terakhir adalah closing. Untuk perangkat penilaiannya seperti ini. Absensi, sikap, perkembangan proyek bertahap, kemudian keaktifan pengerjaan, hasil nilai, algoritma yang sudah sesuai, kemudian hasilnya berupa presentasi. Sikap kerja, bekerja sesuai instruksi, waktunya menyelesaikan proyek tepat waktu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bisa kembali ke materi awal, Pak, yang keselarasan KD-nya. Oke, di sini ada membuat kode program enkapsulasi dalam data. Ini KD yang memasukkan dari Iduka. Ini di section berapa dia? Ini Pak yang di materi. Section 7 chapter 5. Berarti di section 7 chapter 5 semua materinya, Pak, ya? Iya, enkapsulasi. Oke. Merancang, membuat kode, menguji kode. Oke, kita lanjut ke judul proyeknya. Membuat program penjualan sederhana yang menggunakan konsep. Oke, menerapkan, membuat. Oke,
Lanjut, Pak. Oke, GBIM indikator pencapaian kompetensinya. Oh, IPK-nya hanya satu ya, Pak ya? Yang di Sementara diambil satu dulu, Pak. gitu. Nggak semua IPK dimasukkan. Apa harus dimasukkan semua, Pak? Kalau memang memungkinkan, Pak. Tapi kalau di proyeknya itu kalau hanya satu IPK yang tercover, berarti hanya satu saja, Pak. Oh, Ini gitu. kan hanya ya untuk simulasi tidak apa-apa, Pak. Siap. Tapi ini yang jelas Bapak udah ada gambaran bagaimana sebenarnya untuk kolaborasi antara kita dengan industri kan sudah ada, Pak. Iya. Ya, dengan penerapannya langsung pembuatan sampai ke pembuatan proyek ya. Modul praktik PBO SMK. Oh, berarti modul ini yang selalu digunakan di sekolah, Pak ya? Iya, Pak. Oh ya, oke, lanjut JM-nya ke bawah. Membuat kode program. IPK-nya jangan dihilangkan nomornya, Pak ya. Nanti Siap, Pak. Terus harus saja logo sekolah, open pengantar mencontohkan itu, visualisasinya logo sekolah menampilkan. Oke, lanjut ke storyline. 10 menit ya. Ada 5 segmen. 6 sampai 10 menit lah, Pak, gitu. Kurang lebihnya seperti segitu. Ya. 4 segmen pengertian tentang hak akses, menggunakan hak akses dan soal kode guna. Oke, lanjut ke bawah lagi. Sampai 7 segmen ya. Lumayan panjang ini. Ya, sepengetahuan saya begitu, Pak, soalnya. Lihat di contoh kan. Jadi Jadi pertama ngejelasinnya sedikit-sedikit. Oh ya, kalau ini udah lumayan bagus, Pak. Lebih rinci sebenarnya lebih bagus. Jadi nanti pada saat pengambilan gambar atau pembuatan videonya lebih nyaman, Pak, karena kan sudah terbagi-bagi. Oh, bagian ini segmen 1 dulu diselesaikan seperti itu. Jadi dokumen-dokumen ini sebenarnya membantu Bapak untuk pembuatan videonya nanti. Jadi makin rinci, makin bagus, Pak. Seperti itu. Ya, oke, ke bawah lagi. Ini narator, oke 15 detik, oke ke bawah lagi, Pak. Oke, kalau ini bagus, ini sudah rinci, Pak, jadi nggak perlu mengarang apa ya, pusing lagi pada saat pembuatan videonya kan sudah ada teksnya, Pak. Oh iya, siap, Pak. Yes. Soalnya nanti contoh media pembelajaran kemarin itu rinci, jadi saya buatnya jadi fokusnya ngerjainnya storyline dulu, Pak. Oh iya, betul. Kalau seperti ini nyaman, Pak, jadinya untuk pembuatan videonya. Oke. Lanjut. Oke. Oke, 380 detik ya. Jadi nggak sampai 10 menit, sekitar 6 menitan ternyata. Oh ya, oke. Nanti diselesaikan aja, Pak ya. Kalau siap, udah, Pak. Ya. Oke, untuk nilai ke bawah, Pak. Absensi. Nanti ditambahkan keterangan nilai, Pak ya. Iya, Pak. Ya, nilai intervalnya dari berapa ke berapa. Terus sebaiknya lebih bagus juga itu kalau memang sudah ada kriterianya, Pak. Kalau siswanya dapat nilai 1, kriterianya apa saja, dapat nilai 2, kriterianya apa saja. Seperti itu. Ya, siap. Jadi agar nanti masing-masing penilai itu tidak beraneka ragam persepsinya mereka, Pak. Agar bisa seragam. Ya, oke. Begitu aja, Pak. Secara garis besar udah bagus ini. Siap. Ayo, oke. Ya, terima kasih, Pak. Pak Didan ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Sekarang Ibu Imas Rohayati. Iya, Pak. Saya, Pak. Ya. Oke. Sudah saya coba dulu. Dimulai, Pak. Ya, sudah. Oke, silakan Ibu. Sudah terlihat, Pak? Saya lihat dulu. Oh ya, udah. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan coba untuk dari tugas RTL ini hasil analisa keselarasan kurikulum Oracle
yaitu saya menggunakan 3.2 yang mendasar saja, baru pengenalan untuk sintak dasarnya saja. Yang diambil 3.2 menerapkan dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek. Untuk prakteknya 4.2 membuat kode program dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek. Yang diambil dari Java Foundation yang kemarin itu section 2 untuk Java Software Development sama Java Data Type untuk section 3. Nah, untuk IPK-nya ada 3, mengidentifikasi bagian dasar dari program Java, memahami perbedaan antara syntax error dan runtime error, lalu menganalisis Java literal, keyword, tipe data dasar, dan tipe variabel. Untuk judul proyek, saya mencoba untuk yang sederhana saja, pembuatan kalkulator sederhana dari aplikasi NetBeans. Ini sudah mencangkup materinya banyak banget, ada kelasnya, ada metode. Berhubung di sini hanya 15 menit, kan kemarin kata Ibu Syera, jadi saya hanya ngambil tipe data dasar saja. Ini SPP-nya isi Pak atau dijelaskan? Ini menggunakan model pembelajaran project based learning juga. Mulai dari koneksi untuk platformnya saya menerapkan sekarang itu masa pandemi, jadi melalui Zoom meeting dan WA group. Mulai dari koneksi, presensi bersama, persepsi, lalu kegiatan intinya dari pemaparan materi dulu, menggunakan file presentasi mengenai tipe data dasar, lalu demonstrasi sintak Java-nya, lalu pemberian tugas ke siswa. Langsung ke untuk GBIM-nya, di sini sudah sampai penutup. GBIM-nya, mata pelajarannya pemrograman berorientasi objek, sasarannya siswa kelas 11 RPL, materinya tipe data dasar dan tipe variabel. Tema yang diambil itu tipe data dasar. Tujuannya siswa mampu menganalisis tipe data dasar dan variabel pada Java. Oke, terus indikator pencapaiannya saya hanya ambil 1, menganalisis tipe data dasar dan variabel pada Java. Sumbernya saya menggunakan e-book yang PBO kelas 11 jilid 1 bersumberkan dari Kemendikbud 2013. Lalu di materi section 2 dan 3 Java Foundation. Untuk jabaran materinya, ini tipe data dasar. Alur sajiannya, pertama saya berhubung 15 menit kata Bu Sera kemarin. Pemaparan materi, pengantar mengenai tipe data dasar Java pada file presentasi dulu, lalu praktek menampilkan sintak Java, perintah dasar untuk menampilkan output sederhana, tipe data dasar Java yang sederhana saja dulu didemonstrasikan, lalu memberikan permasalahan kepada siswa pembuatan proyek kalkulator sederhana yang di dalamnya terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian saja. Lalu siswa menyelesaikan pembuatan proyek kalkulator sederhana. Storyline-nya saya hanya menyajikan 3 segmen saja. Sinopsisnya, ini video pembelajaran ini menerapkan tentang tipe data dasar pada Java, tipe data yang digunakan untuk pembuatan proyek kalkulator sederhana. Segmen 1 yaitu pemaparan materi dulu mengenai tipe data pada Java. Segmen 2 demonstrasi coding, praktek pembuatan sintak aritmatika sederhana mengenai penjumlahan, pengurangan dengan menggunakan tipe data yang tepat pada aplikasi NetBeans. Lalu segmen 3 penugasan proyek kalkulator sederhana. Yang di dalamnya nanti ada perkalian,
dan pembagian. Itu mungkin di sini saya mencoba untuk di storyline-nya, visualnya dulu, materi presentasi pada Java yang file presentasinya, lalu pemaparan materi, teks informasinya. Ini masih secara global, belum belum mendetail. Lalu narator, saya mencoba berbicara dan mengenai tipe data yang sering digunakan, yaitu integer, string, char, float, dan double. Di situ nanti dijelaskan integer itu seperti apa, string seperti apa, char seperti apa, float, dan double. Lalu ada teksnya juga, segmen kedua. Nah, di sini mungkin yang lebih lama, ada recording tangkap layar, demonstrasi coding, dari mempraktekkan sintak aritmatika sederhana mengenai penjumlahan dan pengurangan. Lalu sintak aritmatikanya yang sederhana seperti apa dan lain sebagainya. Ini mungkin kita untuk pengkodingan lumayan agak lama nanti rencananya. Nah, lalu di sini kegiatan ini penutupnya, visualisasi penugasan proyek kalkulator sederhana. Saya bebaskan rencananya nanti rencananya saya bebaskan, silahkan penyajiannya itu seperti apa, bagaimana anak berkreativitas. Yang penting kalkulator sederhana yang ada penjumlahannya, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Entah itu mau ditampilkan seperti apa, mungkin ada tambahan nama atau value lainnya, itu kami bebaskan, rencananya seperti itu. Penilaiannya, persiapan, yaitu persiapan alat dan perangkat pembelajaran serta setting koneksi, karena kan kami menggunakan Zoom Meet, dan laptop langsung dengan anak-anak pembelajaran, dan alhamdulillah siswa kami itu 80% sudah ada perangkat laptopnya, jadi untuk belajar langsung via Zoom juga sudah berjalan. Lalu memastikan IDE, NetBeans, dan Java-nya berjalan, proses kerjanya, ketelitian, pemahaman sintaksnya seperti apa, hasilnya, kesesuaian hasilnya berapa, 10 nilainya, kualitas hasilnya 10, sikap kerjanya, melakukan sendiri tugas atau mandiri itu 10, kreativitas dan pengembangan materi itu 10, sehingga maksimal total untuk skor itu 100. Nilai yaitu jumlah nilai dibagi maksimal skor dikali 100. Mungkin seperti itu Pak penjelasannya. Mohon masukannya. Ya, makasih Bu atas paparannya. Kita coba lihat yang tadi keselarasan KD-nya. Iya. Ini Pak. Oh ya, oke, Ibu ambil 2 IPK keterampilan dengan pengetahuan ya. 3.2 menerapkan dasar, oke. Ini ada 2 sectionnya dari Oracle-nya Ibu ya. Iya. Java software development, Java data type. Oke. Kira-kira yang IPK dari kita dengan materi dari Oracle ini sudah nyambung semua ya Ibu ya, dan sudah saling ini ya, melengkapi ya. Sudah Pak. Ini untuk dasarnya dulu, pengenalan. Oke, judul proyeknya membuat kalkulator sederhana pada aplikasi NetBeans. Iya. Aplikasi ini kira-kira yang dirancang siswanya sudah masuk materi semua ya, mengcover semua materi yang ada ya? Iya Pak, ada di situ kelasnya ada, ini terus tipe datanya, variabelnya ada, tapi yang masih sederhana saja. Oke, sampai sintaks error dengan runtime error. Oke. Oh, berarti errornya itu kalau dia dibagi 0 segala macam ya, atau di input bukan nilai ya? Iya, kalau misalkan yang diinputkan ternyata bukan, kan kalau kalkulator itu pasti nomor semua jika diinputkan berbeda. Oh iya ya, betul. Gitu, ada error. Oke, lanjut ke bawah lagi Bu, yang GBM-nya. RPP di skip aja ya, saya rasa tadi udah bagus.
Karena ini kan juga dari sekolah Ibu ya, RPP-nya. Iya, iya Pak. Oke, lanjut. GBIM, menganalisis tipe data. Oh, berarti hanya satu IPK yang diambil di sini ya? Iya, karena kan ini prakteknya Pak. Oh gitu. Oh, Java literatur sumber e-book. Oh, berarti ini dari sekolah yang e-booknya, kemudian dari Java-nya ini materi section 2. Oke, lanjut. JM-nya. Kemudian tangkap layar. Oke. Storyline terakhir. Oh ya, kedua terakhir sebelum penilaian. Oke. Ini berarti ada 3 segmen juga ya? Iya Pak. Oke, lanjut ke bawah. Materi, musik, visual, acara. 20 detik data. Oh, enggak ada pembuka juga ya? Oh, ini belum secara rinci Pak, makasih global. Iya. Harusnya sih Iya, ada memang. Iya, bagusnya lebih rinci lagi. Seperti Pak tadi, siapa ya yang terakhir ya? Itu bagus itu, lebih rinci. Siap Pak. Ya, agar nanti pada saat pembuatan videonya, Ibu enggak kesulitan lagi dan sudah dapat gambaran besar kan, jadi tinggal rekam video, nggak terkendala lagi tentang konsep dengan ininya Ibu. Siap Pak. Oke. Ini juga pengaturan waktunya ini seperti 810 detik. Bagusnya dirincikan, oh bagian ini berapa detik, bagian ini berapa detik Ibu ya. Gitu, Siap, Pak. agar bisa ya. Tapi ini kan namanya dokumen Ibu, biasanya kan pada saat pembuatan video kan pasti ada penyesuaian, jadi nanti disesuaikan juga. Ya. Tapi ya, tapi saya lihat secara garis besar udah bagus ini. Penilaian, berarti ini nilai 10 nilai maksimal Ibu ya? Oh bukan ya? Semuanya 100 Pak nilai maksimal. Oh, berarti ini pemahaman sintaks ini khusus dia 20 ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, betul. Jadi khusus untuk itu, dia 20. Nah, nanti diberi keterangan aja Ibu di bawah juga ya? Iya, Pak. Atau gini, agar tidak membingungkan, kan pemahaman sintaks itu, Ibu jadikan 20 karena dia kan bagian ini ya, utama. Iya. Kita ini aja Ibu, kalau bisa dibagi 2 aja, maksudnya pemaham sintaks bagian apa, agar nanti jadi bisa seragam nilai maksimalnya semua 10. Oh iya, siap. Ya, seperti itu agar nanti ininya. Atau kalau Ibu memang fokus di proses kerja, lebih banyak penilaian di situ atau fokus perhatiannya lebih di situ, berarti nanti proses kerjanya itu poinnya lebih banyak, maksudnya bukan lebih banyak poinnya. Poin penilaiannya itu lebih banyak lagi, mulai dari ketelitian, pemahaman sintaks, dan lain sebagainya. Kan lebih banyak poin-poin yang dinilai situ kan nanti bobotnya makin tinggi untuk proses kerja. Kalau seperti ini kan dia bagi rata ya semua ya. Persiapan 20, proses kerja seperti itu Ibu. Jadi mending kalau memang fokusnya di proses kerja lebih banyak, berarti Ibu tambahkan beberapa poin yang harus dinilai, jadi nanti totalnya kan lebih banyak juga seperti itu. Iya, dan juga ya ditambahkan keterangan Ibu ya, seperti apa. Oke, mungkin seperti itu Ibu. Tapi yang jelas secara garis besar udah bagus, ini tinggal diperbaiki aja sedikit yang itu yang kurang. Siap, Pak. Oke. Ya, terima kasih Ibu atas paparannya. Sama-sama, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, sudah selesai ya semua ya? Sudah nggak ada lagi ya? Tadi saya dapat informasi dari Ibu Rosita hanya 6 orang hari ini ya. Berarti sisanya Bapak Ibu kita lanjut besok di jam yang sama Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang tersisa ini bisa memberikan paparan yang minimal seperti hari ini yang Bapak Ibu berikan, atau bisa dimaksimalkan lagi Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin hari ini cukup pertemuan kita. Mohon maaf jika Ibu Rosita tidak bisa ikut sampai pertemuan akhir pertemuan kita, berhubung itu informasinya laptopnya lowbat ya. Ya.
Oke, baik Bapak Ibu, sekian dari saya dan sekian untuk kegiatan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu besok lagi. Jadi Bapak Ibu yang sudah presentasi hari ini, ada apa-apa, kami persilakan untuk kembali mengikuti. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Iya Pak, izin bertanya. Ya. Untuk kedepannya kegiatannya apa biar kita siap-siap, jangan kayak kemarin. Sekarang kita presentasi, kita malah belum ada persiapan apa-apa gitu. Jadi Oh iya. kalau boleh kedepannya itu seperti apa biar kita siap-siap. Ya, mungkin kemarin itu ada diskomunikasi Bu ya dengan panitia dengan narasumber yang terakhir itu. Mungkin ada diskomunikasi kalau belum disampaikan. Tapi ya sih pengalaman kemarin beberapa kelas kemarin itu mungkin sudah disampaikan jadi lancar. Jadi kami maklumi Bapak Ibu ya. Kalau ada apa ya Bapak Ibu ada maksudnya kemarin tidak sempat paparan ataupun dengan keterbatasan waktu yang ada ini. Tapi saya salut sih Bapak Ibu dengan waktu yang hanya sehari Bapak Ibu bisa menyelesaikan ini. Dan juga kami mohon maaf Bapak Ibu ya jika ada diskomunikasi seperti kemarin. Terus untuk tindak lanjutnya sebenarnya habis ini ada yang tadi materi apa ya rencana tindak lanjut. Habis kegiatan ini yang setelah hari Jumat itu ada FTL rencana tindak lanjut. Itu materinya sebentar aja Bapak Ibu, hanya memaparkan sedikit tadi. Tapi rata-rata saya lihat udah buat semua ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya itu yang dipaparkan. Dan setelah itu mungkin ada UKK, tapi nanti metodenya dengan mekanisme pelaksanaan nanti disesuaikan lagi dengan ini. Dengan industri seperti apa modelnya nanti. Tapi nanti dihubungi oleh pihak panitia secara langsung Bapak Ibu. Jadi mungkin demikian Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Atau Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan lebih rinci, kan Bapak Ibu punya grup WA ya? Bapak Ibu disampaikan aja di grup WA-nya. Ataukah enggak usah Bapak Ibu jangan segan-segan untuk bertanya langsung kepada panitia yang di situ. Jadi kan kebetulan kami jalan ini kegiatan ada beberapa kelas ini sampai puluhan kelas Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon maaf jika sedikit terpecah konsentrasinya Bapak Ibu. Jadi ya mungkin teman-teman kami juga terpecah soalnya kegiatan di sini sudah maklum Bapak Ibu akhir tahun jadi numpuk kegiatannya. Apalagi di tengah pandemik ini ya mungkin boleh dikata dengan keterbatasan yang ada seperti itu. Masih ada Bapak Ibu pertanyaan sebelum kita akhiri kelas ini? Oke. Kalau sudah tidak ada Bapak Ibu, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bernilai ibadah bagi kita semua. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya, terima kasih sama-sama Ibu. Saya end meeting ya. Iya Pak. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. Iya Pak.